Yang terhormat Bapak Ibu penguji dalam ujian kinerja tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hamsia A. Nur Hamidin SPD. Saya merupakan guru di SMP Negeri 5 Sata Prandangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 239131495394. Ujian kinerja praktek pembelajaran saya lakukan pada hari Senin 4 Maret 2024 pada pukul 11 sampai 12.20 waktu Indonesia Tengah dengan materi klasifikasi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini untuk menambah berkah ya. Jadi supaya kegiatan kita pada hari ini tambah berkah, jadi kita harus berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas dipimpin doanya dulu. Ayo Mahardika. Kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita perlu banyak bersyukur ya, karena sudah diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga kita pada hari ini bisa beraktivitas seperti biasanya ya, yaitu belajar. Jadi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar. Oke? Masih semangat anak-anak? Oke, kalau begitu bagi tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes, yes, yes. Go, go, go. Yes, Oke, karena tadi sudah semangat, kita mulai pelajaran pada hari ini ya. Perhatikan yang di layar. Adik-adik, silakan amati apa yang ada di layar. Ini adalah kumpulan makhluk hidup. Mantap. Ada apa saja di dalam gambar ini? Oke, apa lagi? Oke, hewan apa saja yang ada? Apa lagi? Kemudian apa lagi? Oke, nah sekarang apakah makhluk hidup ini bisa dikelompokkan menurut habitatnya? Nah, coba dia dikelompokkan. Ada yang bisa? Kelompokkan akan ada di sini, ada yang di darat kan? Ada yang di udara dan juga ada yang di air. Iya. Jadi bisa dikelompokkan menurut tempat. Ya, kalau yang di udara apa saja? Oke, terus kalau yang di darat apa saja? Kalau tumbuhan yang di darat apa saja?
Oke, kalau yang di air? Apakah ada tumbuhan di air? Iya, ada ya. Oke, adik-adik tadi sudah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Nah, ada lagi yang sering umum dikelompokkan, ada pengelompokan lagi yang lebih umum. Nah, bagaimana pengelompokan secara umum? Kita masuk pada materi pengelompokan 5 kingdom atau klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Nah, bagaimana klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom? Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yang pertama ya, melalui model problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dari makhluk hidup ya. Jadi tujuan pertama itu kita mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari makhluk hidup. Yang kedua, dengan melalui model yang sama, problem based learning ya, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Jadi setelah mengidentifikasi karakteristik, nah, adik-adik dapat mengelompokkan ke dalam 5 kingdom. Oke, jadi itu tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Berikutnya, adapun manfaat ya. Manfaat. Apa sebenarnya manfaat kita belajar klasifikasi ya? Jadi itu yang harus kita ini pahami, yaitu yang pertama, manfaatnya ialah kita bisa mengenal bagaimana itu makhluk hidup. Oke, yang kedua, kita bisa menemukan ciri bagaimana persamaan dan perbedaan yang terdapat pada makhluk hidup. Oke, itu adalah manfaat kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Berikutnya, adapun langkah-langkah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu adalah fase 1, orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisir peserta didik. Oke. Terus membimbing penyelidikan. Fase 4, mengidentifikasi dan menyajikan hasil. Dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Jadi ini langkah-langkah yang akan kita pelajari atau langkah-langkah yang akan kita kerjakan pada hari ini ya. Langkah-langkah pembelajaran. Adapun penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini yaitu adalah penilaian asesmen formatif. Penilaian ini ada di akhir pembelajaran ya. Jadi adik-adik akan mengerjakan soal dalam bentuk Google Form. Jadi saya akan kirim linknya di WA kita ya, WA group. Oke, untuk menambah semangat kita pelajaran pada hari ini, marilah kita ice breaking dulu ya, untuk lebih semangat lagi. Ayo kita akan melakukan ice breaking. Ayo berdiri adik-adik. Siap? Oke, perhatikan ke sini semua ya. Ayo. Kita masuk pada kegiatan inti ya. Kita mulai fase 1. Sekarang, lihat ada berbagai macam makhluk hidup. Yang pertama ada alga ya. Ya, ada alga. Ada apa lagi? Oke, terus? Oke, berikutnya jagung ya. Terus? Apa lagi? Cacing?
lihat? Pernah lihat cacing tanah kan? Iya, oke. Nah, sekarang bagaimanakah cara kalian dalam mengelompokkan makhluk hidup ini? Ada yang bisa? Jadi, ini di sini adalah masalahnya bagaimana caranya dalam mengelompokkan makhluk hidup ini. Ada berapa ini ya? Ada 10 makhluk hidup. Ya. Dan yang kedua, alasannya kenapa? Kenapa sampai dikelompokkan, ya? Nah, untuk bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup ini, kita akan melakukan lembar ya. Kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Di sini akan kalian lihat bagaimana mengelompokkan makhluk hidup ini yang ada 10. Oke? Kita masuk pada fase 2. Di sini adik-adik akan belajar ya. Terus belajar melalui buku, ada video yang akan saya bagikan, dan juga ada bahan ajar. Sekarang bentuk kelompok dulu. Kelompok yang sudah saya berikan kemarin, kelompok IPA. Ayo, silakan. Adik-adik sekarang sudah duduk dalam kelompok ya, yang sesuai kelompok yang sudah dibagikan. Nah, yang kedua dalam fase 2 ini, saya akan membagikan LKPD ya. Ada LKPD dan bahan ajar. Perhatikan ke sini dulu. Oke. Dalam LKPD ini ada yang alat bahan yang harus disediakan ya. Pertama dalam LKPD itu harus diisi dulu identitas. Kedua di sini ada tujuan pembelajaran ya, seperti yang sudah tadi ditampilkan, yaitu mengidentifikasi karakteristik makhluk hidup, dan kedua mengkelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Oke, apa saja alat yang harus disediakan? Ada double tip, terus apa lagi? Karton dan stick note dan gambar makhluk hidup. Oke. Iya, oke. Kelompok san. Ini gambar makhluk hidup ya. Ada di dalam amplop. Jadi yang di dalam amplop ini ada gambar makhluk hidup. Oke, sudah? Jadi ini adalah pekerjaan yang adik-adik akan lakukan ya. Ada di dalam LKPD. Sudah, alat dan bahan sudah disediakan kan? Iya, oke. Di sini ada petunjuk pengerjaan ya. Tuliskan nama dan anggota kelompokmu. Ada kan di situ? Iya, ada. Terus kerjakan LKPD ini dengan cara berdiskusi. Jadi dalam pengerjaan LKPD ini kalian harus berdiskusi dulu ya. Oke, karena sudah tadi mengisi identitas dalam kelompok, nama kelompok dan nama-nama kelompok. Nah, sekarang kita masuk pada fase 3 ya. Kita masuk pada fase 3. Nah, di sini adik-adik akan mengerjakan LKPD. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, Ibu sudah bagikan link video pembelajaran yang menjadi referensi adik-adik untuk berdiskusi. Ya, jadi sih tulis kelompok. Sama ada kan kelompoknya jamur kan? Iya, oke, kelompok jamur ini. Berikutnya lagi ya. Apa lagi? Bakteri ya. Bakteri sama apa? Di sini. Hah? Agak ada situ tidak alga? Ya, jadi itu iya, jadi satu kelompok tidak? Iya. Terus itu. Nah, di situ kelompoknya apa namanya di sini? Kelompok apa? Iya. Agaknya sama apa itu nama? Bakteri. Ya. Ayo tulis. Ya, ya. Ya, selesai bisa. Ya, sudah ini. Ini yang ada di roti yang baksi. Biasa kalau sudah kadaluarsa apa yang muncul di permukaan? Jamur kan? Nah, terus kalau di sini jamur, berarti ada berapa jamur di sini? 2. Berarti bisa dikelompokkan kan? Iya, ini apa ini? Roti kan? Iya, ini sama tidak? Sama. Iya. Terus yang ini berikutnya.
Berarti apa sih? Kita lihat, ada proses jual tidak? Dengan apa? Sudah kan? Siap semua? Masih ada lagi? Ayo silakan lagi dulu saja. Sudah? Mana? Nah, selain itu ada tidak? Selain itu dan ini ada tidak? Nah, jadi bisa dikelompokkan ya? Ini kan? Berdasarkan. Bisa berfoto sih? Iya. Selain itu ada lagi. Ini apa? Ini hewan atau tumbuhan? Ini apa? Ikan termasuk hewan atau tumbuhan? Bisa dikelompokkan tidak? Iya. Itu sudah berapa? 1, 2, 3. Nah, sudah 3 kan? 4. Lagi 1 lagi. Tinggal mana yang sisa? Ini sama? Centang. Ini kelompok semua ini. Oke, kelas. Oke. Iya, jangan sedikit. Sudah? Sudah? Mana? Sudah didapat? Ini kan? Oke, bagus. Sisanya lagi? Yang mana sisanya? Itu? Coba dicetak. Ini centang. Nah, ini katakan ini nomor 1. Ya, ini nomor 1. Ini ya. Ini nomor 1. Ini yang 1. Berarti pasangan itu. Tinggal situ saja. Ya. 1. Oke, mana yang lain lagi? Hewan 2. Oke, mana hewan lagi? Iya, jadi bisa dilihat pasangannya. Matahari. Iya. Lihat tidak? Iya. Iya. Sama kan? Seberapa ini pasti dilakukan ya? Iya. Kenapa gitu? Iya. Sisanya mana? Itu namanya apa? Tuliskan jawabanmu di Stockmit. Jadi karakteristik. Jadi ini yang sudah kalian kelompokkan, karakteristiknya ditulis di sini. Oke? Nah, tulis dulu sebentar di tempat. Tulis dulu karakteristiknya. Setelah itu dipasangkan dengan apa? Mama ini kan? Nah, ini karakteristiknya. Mana gambar-gambar tadi? Iya. Oke, ini kasih sendiri. Mana lima tadi? Nah, ini kan? Ini disingkirkan dulu. Oke. Nah, oke. Jadi pasangkan begitu. Jadi cara menceritakan begini, oke? Supaya tidak terpisah, ya. Begitu ada 10 begitu. Hah? Mengerti tadi kan? Mengerti? Berbagi. Kasih satu orang itu dua. Ini katakanlah ini. Itu si Yuda. Oke. Saya ini. Iya. Ini tumbuhan, ada hewan, ada poster. Mana? Kasih pangkat soalnya tadi.
Iya, karakteristik apa? Karakteristik apa? Sudah dibagi sama mereka? Yang mana? Punya apa? Punya, oke. Kasih ini. Ya. Mana satu lagi dicari? Ya. Ini, karakteristik zaman pada dulu. Ini sama. Ini bagian. Oke. Mana nomor satu? Iya, iya. Ini jamur kan? Secantik mungkin. Karakteristiknya seperti orang lain. Jamur. Nanti sebentar setelah itu. Tulis di dua-duanya begini juga sama. Karena itu ada gambar. Ada juga di bawah lagi. Coba lihat. Ini dua lagi. Mana si Agus punya mana? Ini Agus. Coba cari. Begini cara melihat karakteristik protozoa. Ya. Oke. Karakteristik protozoa, karakteristik jamur, karakteristik bakteri, karakteristik dari alga biru. Iya. Oh, taruh di sini apa? Sebentar mau ditempel di sini ya. Sebentar, cari dulu. Mereka kan belum selesai. Sudah cari Vita? Boleh. Bikin secantik mungkin. Di sini. Enggak bisa tulis. Bu. Bakteri sama apa bakteri? Bakteri sama apa? Alga? Agak biru. Alga biru. Ya, mana alga biru? Itu jamur, Cuwita. Ini Cuwita. Mana jamur satu? Ikan ini sana. Ini sudah dilem ya? Sudah. Bisa dibuat. Ini. Jangan pada tulis. Wah. Ini kan mau di salah satunya. Bakteri. Wah. Kayaknya gimana? Oke, seluruh. Oke, tiga ya. Emang nggak sekalian masuk di Indonesia ya? Ada 5, 1, 2, 3, iya. Sedikit lagi. Supaya bisa Aku nempel situ. kasih berdekatan supaya pas, kasih di ujung sini ya, supaya dekat. Setelah itu baru itu ditempel di bawahnya ya. Setelah kita bernalar mana? Iya sebentar. Oh, itu bawah. Mana yang gambar? Ya dipisahkan enam. Iya begitu. Kalau yang fungi apa? Oke. Mana yang lantai? Oke. Drama dulu sama TV. Kita berlatih. Mana LKPD-nya? Mana? Mana LKPD? Oke. Tempel ayo. Kita berlatih. Oke, fase terakhir ya. Langkah terakhir. LKPD. Nah, ini ya. Ini ada 5 makhluk hidup. Perhatikan semua. 5 makhluk hidup ya. Kira-kira ini di kingdom apa?
Jadi caranya gambar signotnya kingdom apa, alasannya apa. Jadi 2 signot ya. Iya. Atau 1 juga boleh. Gambar, terus kingdom apa, alasannya apa. Oke? Iya. Di mana ya? Itu yang mana? Udah. Mana? Apa itu? Ini cuma main. Bakteri. Alasannya apa? Kingdom Monera. Contoh dari apa yang namanya? Gambar apa? Bakteri. Gambar bakteri kingdom Monera. Alasannya ada di bahan ajar. Mana bahan ajarnya? Lihat. Ciri-ciri dari kingdom Monera apa? Coba lihat. Ayo. Iya. Ini saja. Iya. Bersifat apa? Bersifat apa? Prokaryotik. Bersifat prokaryotik. Ayo. Oke, karena sudah selesai, silakan semuanya duduk di tempat semula. Ayo. Sekarang saatnya kita persentase ya. Sekarang kita saatnya persentase. Nah, sekarang yang pertama itu siapa yang mau mempresentasikan? Ayo kita mengumpulkan informasi yang pertama. Ayo silakan maju. Beri aplaus dulu. Silakan kelompok 4. Beri aplaus. Ada yang mau bertanya atau saran? Sudah pas? Oke. Silakan beri aplaus duluan ya. Terima kasih teman-teman ya. Berikutnya, ayo kita mengumpulkan informasi langkah kedua. Ada yang bersedia? Oke, silakan kelompok pertama. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Leon Wijaya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan mengumpulkan 5 makhluk hidup dalam 5 kingdom. Cacing tanah dan ikan termasuk dalam kelompok kingdom Animalia. Alga, biru, dan bakteri termasuk dalam kelompok kingdom Monera. Jamur dan jamur pada roti termasuk ke dalam kelompok kingdom fungi. Alga dan ganggang dan protozoa termasuk ke dalam kingdom protosida. Jagung dan bunga matahari termasuk ke dalam kelompok kingdom Lanatea. Oke, silakan. Yang dari kelompok lain ada yang berbeda dari kelompok 1? Dilihat dulu. Apakah semua kelompok sama? Dilihat. Kingdom dari nama ini Animalia ya? Iya. Ada yang berbeda? Sama. Kita masuk lagi berikutnya. Presentasi untuk ayo kita bernalar. Ada yang bersedia? Kelompok yang bersedia? Ayo, silakan maju. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Degita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Apa prinsip dasar dalam pengelompokan mengklarifikasikan makhluk hidup? Melihat persamaan dan perbedaan setiap makhluk hidup. Klarifikasi juga dilakukan dengan melihat ciri-ciri morfologi, anatomi, dan biokimia. Mengapa makhluk hidup harus dikelompokkan dalam kelompok tertentu?
dan ayo kita berlatih. Bakteri. Bakteri termasuk Kingdom Monera. Alasan karena bersifat prokariotik. Alga. Alga termasuk Kingdom Protista karena bersifat eukariotik. Hewan. Hewan termasuk Kingdom Animalia. Alasan karena bersifat eukariotik. Tumbuhan. Tumbuhan termasuk Kingdom Plantoa karena termasuk eukariotik. Jamur. Jamur termasuk dalam Kingdom fungsi. Alasan bersifat eukariotik. Sudah. Sudah berapa belum? Oke, silakan. Oke. Kalian telah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dan itu saya ucapkan terima kasih ya. Terus sudah presentasi dan tidak ada tanggapan karena hasil pekerjaan hampir semua sama. Oke. Sekarang perhatikan dulu. Jadi apa yang kalian kerjakan tadi itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristik ya. Ya, jadi ada 5 pengelompokan di sini, ada 5 kingdom ya. Ada Kingdom Monera, ada Protista, ada Fungi, Anime dan Plantae ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam Kingdom Monera? Itu ada bakteri, ada alga biru. Kalau untuk fungi itu berbagai macam jenis jamur ya. Jamur ini dia tidak termasuk hewan dan tidak termasuk tumbuhan. Jadi dia mempunyai satu kerajaan, namanya kerajaan fungi ya. Terus ada juga ada protista, itu termasuk ada alga ya. Alga, terus ada protozoa. Kalau Animalia itu kingdomnya hewan ya. Hewan yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Terus untuk yang termasuk Kingdom Plantae ya, itu ciri khasnya itu ada yang monokotil dan dikotil, seperti bunga matahari dan jagung. Kita masuk di kesimpulannya. Iya, jadi kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, ada berapakah klasifikasi dari kingdom? Ada 5. Apa-apa saja? Kingdom Monera. Oke. Kingdom Protista. Oke. Kingdom fungsi. Oke. Kingdom Animalia. Oke. Kingdom Animalia. Oke, bagus sekali. Yang kedua, karakteristik masing-masing. Kalau yang Monera apa? Prokariotik. Ya, prokariotik. Oke, kalau yang protista? Eukariotik. Oh, kariotik. Oke, kalau yang fungi karakteristiknya apa? Iya, karakteristiknya Eukariotik. eukariotik. Oke, bagus sekali. Dan Animalia? Apa, Yuna? Keraskan suaramu. Yang Animalia? Memiliki? Ayo. Ada yang lain? Animalia. Mana bahan ajar? Ada di bahan ajar. Apa ciri khasnya? Yang sudah dituliskan tadi? Apa, Sucen? Hah? Oke, tidak memiliki dinding sel. Dan kingdom terakhir, Plantae. Apa ciri khasnya atau karakteristiknya? Memiliki apa? Berdinding sel atau dia berfotosintesis. Iya. Oke. Manfaat dari klasifikasi. Dengan klasifikasi kita bisa mengenal apa? Makhluk hidup. Bagus. Dari klasifikasi kita bisa mengetahui karakteristik dari makhluk hidup ya. Itu jadi manfaat ya.
manfaat kita pelajari hari ini, kita bisa mengetahui bagaimana itu makhluk hidup. Bagaimana karakteristik dari makhluk hidup. Oke, kita masuk evaluasi. Silakan kerjakan soal yang ada di evaluasi. Saya akan berikan link untuk Google Form ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, oke, bagus sekali. Kita masuk terakhir ya. Langkah terakhir kita refleksi ya. Nah, sekarang refleksinya dengan wajah. Bagaimana wajah senyum? Begini ya. Kalau sedih, kalau menangis. Nah, sekarang refleksikan dengan wajah kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, bagus sekali, beraplaus dulu. Ya, ekspresinya sangat bahagia ya. Jadi hari ini pembelajaran bagaimana? Senang. Oke, terima kasih. Oke, untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar materi tentang ekologi. Oke, karena sudah waktu, sebelum kita akhir pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Ayo, ketua kelas pimpin doa terakhir. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya.